Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam, dan sholawat untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Bambang Muhammad Arbai SPD AIFO dengan segenap kerendahan hati bermaksud untuk mempresentasikan makalah dengan mata kuliah teori latihan, dosen pengampu Dr. Emral MPD. Saya adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Pasca Sarjana kelas E Pekanbaru dengan nomor induk mahasiswa 1819959. Baik, yang terhormat Bapak Emral dan rekan-rekan sekalian yang dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan saya bawakan berkenaan dengan kondisi fisik pembinaan kekuatan pada makalah mata kuliah teori latihan. Pada dasarnya, persiapan fisik sangat penting untuk menunjang prestasi, termasuk atlet. Kenapa begitu? Karena dengan fisik yang matang, didasari dengan kematangan kerja fungsional tubuh, itu akan memaksimalkan gerak atlet. Nah, sebagai pelatih tentunya ini menjadi fokus utama sebelum hal-hal lain itu dilakukan. Dalam persiapan fisik banyak hal seperti termasuk kekuatan, kecepatan, kelentukan, dan segala macam hal yang lain. Nah, lalu bagaimana sebagai seorang guru? Tentu berbeda dengan menjadi seorang pelatih pada atlet. Guru biasanya melaksanakan pengembangan kondisi fisik itu di dalam kegiatan ekstrakurikuler. Bila ada pertanyaan, kenapa kondisi fisik itu penting sebagai dasar untuk mencapai prestasi yang maksimal bagi atlet? Dikarenakan dengan logika bahwa gerak dalam kegiatan olahraga itu didasar pada kondisi fisik yang bagus, kuat, mapan, dan tepat. Sekalipun taktik, strategi, dan mental itu kita latih secara maksimal, namun apabila atlet memiliki kondisi fisik yang tidak pada taraf semestinya, maka tetap tidak akan bisa mencapai prestasi yang maksimal. Nah, dalam materi kali ini kita akan mulai masuk dalam pembahasan pertama. Baik, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu tentang pengertian kondisi fisik. Kondisi fisik dalam tata bahasa Latin itu conditio berarti keadaan. Nah, dalam definisinya, George Krempel dalam Safruddin menjelaskan bahwa kondisi fisik itu adalah kemampuan fisik dan psikis dan kesiapan seseorang dalam menghadapi tuntutan keolahragaan tertentu. Dalam arti luasnya pula disebutkan kondisi fisik itu ada termasuk di dalamnya kekuatan, kecepatan, kelentukan, dan hal-hal yang menunjang lainnya. Nah, selanjutnya kita masuk dalam poin kedua, yaitu tentang elemen-elemen pada kondisi fisik. Saya berikan sedikit space pada layar agar nanti sambil memperhatikan penjelasan saya juga bisa melihat barangkali yang mesti dibaca oleh pemirsa sekalian. Elemen kondisi fisik salah satunya yang akan kita bahas pada makalah ini itu tentang kekuatan atau strength. Kekuatan berdasarkan ilmu fisiologi adalah kemampuan otot untuk menahan beban atau latihan. Sedangkan berdasarkan ilmu fisika, maka kekuatan ini disebut sebagai perkalian antara massa dengan percepatan. Kekuatan merupakan dasar dari kondisi fisik. Kenapa disebut sebegitu demikian? Karena dengan kekuatanlah atlet bisa melakukan berbagai kegiatan keolahragaan. Tanpa kekuatan, seorang atlet tidak akan bisa berjalan, berlari, melompat, melempar, menolak, dan segala macamnya. Karena sedemikian pentingnya arti kekuatan, maka kekuatan itu disebut sebagai dasar dari kondisi fisik. Nah, kebutuhan dari kekuatan ini tergantung dari jenis keolahragaan yang dilakukan. Karena perbedaan tersebut,
maka kekuatan dibagi dalam beberapa pembagian. Nah, dilihat dari bentuk kekuatan yang dipergunakan, maka kekuatan bisa dibedakan menjadi beberapa. Yang A adalah kekuatan maksimal. Apa itu kekuatan maksimal? Dapat diartikan sebagai kemampuan otot untuk mengatasi beban atau tahanan secara maksimal. Kekuatan maksimal merupakan kekuatan terbesar yang bisa diperoleh untuk mengatasi tekanan atau tahanan. Nah, biasanya ini sangat digunakan untuk olahraga yang mengatasi beban dari luar. Contohnya seperti angkat besi, angkat berat, termasuk atletik ada tolak dan lempar. Poin B adalah kekuatan kecepatan. Kekuatan kecepatan ini bisa diartikan sebagai kemampuan otot dalam mengatasi beban dengan kecepatan kontraksi yang tinggi. Banyak olahraga yang membutuhkan percepatan kekuatan atau kekuatan kecepatan. Itu seperti yang menggunakan power dalam jumlah besar namun cepat dan singkat. Contohnya dalam olahraga volley barangkali. Dalam volley ini ada yang disebut sebagai smash. Smash, kita harus melompat dengan cepat lalu memukul bola dengan secepat mungkin. Jadi kita mengatasi tahanan dengan melakukan kontraksi yang sebesar mungkin namun juga sesingkat-singkatnya. Yang C adalah daya tahan kekuatan. Daya tahan kekuatan adalah kombinasi antara daya tahan dan kekuatan. Daya tahan kekuatan itu adalah kemampuan otot untuk bisa menerima atau mengatasi kelelahan yang disebabkan karena pembebanan kekuatan yang dilakukan dalam waktu relatif lama. Nah, apabila dilihat dari jenis kontraksi yang terjadi, maka kekuatan ini dibedakan menjadi 3, yaitu kekuatan isotonik, kekuatan isometrik, dan kekuatan auxotonik. Bagaimana pengertiannya? Baik, kita mulai satu persatu. Oke, pembahasan pertama tentang kekuatan isotonik. Kekuatan isotonik itu dapat diartikan sebagai kemampuan otot untuk bisa menahan beban atau tekanan di mana otot akan berkontraksi secara isotonik atau dinamis. Nah, pada kekuatan isotonik ini, otot akan mengalami perubahan panjang. Artinya otot bisa memanjang atau esentrik dan bisa memendek atau konsentrik. Demikian. Yang kedua adalah kekuatan isometrik. Kekuatan isometrik itu adalah kemampuan otot untuk mengatasi beban atau tahanan secara isometrik atau statis. Dalam kalimat lain, kemampuan otot untuk mengatasi beban secara statis. Artinya di sini otot berkontraksi tinggi. Otot berkontraksi tinggi namun tidak mengalami perubahan panjang. Dapat terlihat contohnya seperti kita mendorong atau menarik atau mengangkat, di mana benda itu tidak bisa kita gerakkan. Demikian. Selanjutnya kekuatan auxotonik. Ini salah satu kekuatan yang menarik. Karena kekuatan auxotonik ini adalah kemampuan otot untuk mengatasi beban atau tahanan itu secara auxotonik. Dalam arti otot berkontraksi tidak hanya panjangnya saja, namun tegangannya juga berubah. Jump and reach adalah salah satu contoh gerakan di mana otot berkontraksi secara auxotonik, di mana tegangan dan panjang pada kontraksinya itu berubah secara bersamaan. Demikian. Baik, itulah materi pada bagian saya. Selanjutnya pada materi yang kedua nantinya akan disambung oleh rekan kita Pak Syahrul. Kepada Pak Syahrul kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya. Selamat pagi menjelang siang kepada Bapak kamu dan Bapak kawan-kawan sekalian. Semoga kita semua diberi kesehatan dan karunia oleh Allah dan bisa berkumpul
meskipun dalam situasi COVID-19, dan tetap kita menerapkan physical distancing, jaga jarak, jangan lupa cuci muka, cuci tangan, dan memakai masker. Hari ini saya akan menerangkan bagaimana pengertian tentang kondisi fisik. Kondisi fisik bagi seorang atlet tidak asinglah bagi mereka. Kondisi fisik adalah salah satu cara, sarana, atau suatu kebutuhan yang mesti dilengkapi oleh seorang atlet. Kondisi fisik adalah sesuatu yang pokok, yang mesti dibenahi, yang mesti diperbaiki, yang mesti diperhatikan oleh seorang atlet. Untuk mencapai strategi atau ke prestasi yang paling tinggi, kita harus memperhatikan kondisi fisik kita. Tentu kondisi fisik itu tidak dapat datang begitu saja. Kondisi fisik dia akan datang maksimal, dia akan berhasil dengan cara berlatih dan berlatih. Ada beberapa bagian dalam masalah kondisi fisik. Kondisi fisik, kalau secara elemen, secara kekuatan, kondisi fisik melatihnya ada beberapa macam, dengan cara membentuk kondisi fisik dengan cara push up, sit up, dan yang lain-lainnya. Kondisi fisik juga menyangkut beberapa hal kekuatan maksimal, bisa juga dengan cara ketika tanding, ketika dalam kejuaraan, seorang atlet akan memaksimalkan kondisi fisiknya, kondisi fisik dalam bentuk kekuatan maksimal. Kekuatan maksimal dipergunakan untuk melakukan suatu gerakan atau suatu hasil yang maksimal. Tentu kekuatan maksimal itu tidak dapat dilakukan begitu aja. Tentu untuk mendapatkan kondisi kekuatan maksimal, tentu dia dilatih seperti dengan cara melatih dengan push up, sit up, atau angkat barbel, sehingga kekuatan maksimal itu akan dapat kita dapatkan. Kedua, kekuatan kecepatan sama dengan agility atau kelincahan. Kekuatan kecepatan, dia melakukan kekuatan tetapi dengan kecepatan yang bisa berbalik-balik. Sebuah cabang olahraga yang sering menggunakan kekuatan dengan kecepatan antara lain adalah seperti mungkin sprinter, seorang senam itu melakukan kekuatan seperti itu. Latihan seperti ini, kekuatan kecepatan ini tidak dapat kita raih begitu aja, tentu melalui proses-proses latihan yang panjang. Oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, untuk mendapatkan hasil yang maksimal, marilah berlatih, jangan pernah bosan, jangan pernah jenuh dalam berlatih. Kesimpulan saya dalam kekuatan fisik ini, banyaklah berlatih dengan kontinu, dengan rajin latihan. Kondisi fisik, kekuatan fisik kita akan terbentuk, sebab kondisi fisik adalah penentu, salah satu induk roh supaya kita berprestasi dan berjuara. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya.